Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Sari. Saya jurusan PGSD, kuliah di UKIP Siliwangi. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai sejarah Prabu Siliwangi dan TNI AD Kodam 3 Siliwangi. Baik, kita mulai di sini dari sejarah Prabu Siliwangi. Siapakah sih sosok sejarah Prabu Siliwangi itu, atau siapa sih sosok Prabu Siliwangi? Sosok Prabu Siliwangi itu dikenal sebagai Raja Pakualaman Pajajaran yang mencapai era keemasan. Sebagian dari ajaran beliau, ajaran masyarakat Sunda, mendapatkan perhatian besar mengenai inspirasi strategi pemiliteran era modern. Di sini ada Rahyang Dewa Niskala, yaitu putra dari Niskala Wastu Kencana, yang berarti ayah Prabu Siliwangi. Rahyang Dewa Niskala itu tidak dijumpai dalam tokoh babat Bawacan dan cerita pantun, tetapi Prabu Siliwangi itu menjadi tokoh babat Bawacan dan cerita pantun sehingga dikenal di kalangan masyarakat luas. Dalam babat Siliwangi yang berarti silih pewangian, yaitu silih yang berarti mengganti, wangi yang berarti harum. Simbolik dari tersebut adalah bahwa Prabu Siliwangi menggantikan Prabu Wangi dalam masa kejayaan dan kebesarannya. Nah, Prabu Siliwangi itu menikahi Subang Larang dan memiliki anak Wala Sungsang, Rara Santang, Raja Sanggara. Wala Sungsang itu diberi gelar Haji Abdullah Alim, diberi nama oleh gurunya saat di Mekah. Wala Sungsang itu menikahi Ki Danusela. Ketika Ki Danusela meninggal, Wala Sungsang itu menggantikan pimpinannya di Cirebon Lerang. Nah, ketika itu Prabu Siliwangi itu membolehkan anak-anaknya memeluk agama seperti ibunya, masa yang sulit pada zamannya. Lalu di sini ada zaman keemasan Prabu Siliwangi. Pada zaman keemasan Prabu Siliwangi, tentunya sistem pemerintahan itu teratur mulai dari sistem agama, ilmu falak, ilmu perang, ilmu pengetahuan bahasa asing, dan kerajinan tangan, yaitu seperti batik. Nah, saat kerajaan Pajajaran, rakyat hidup menjadi sejahtera. Pada era Prabu Siliwangi itu mempunyai 20 strategi perang, yaitu 20 strategi militer. Yang pertama adalah Makar Bihwa, yang berarti Makar Bihwa itu mengalahkan musuh tanpa berperang. Lalu ada Katar Bihwa, yaitu mengumpulkan prajurit. Lalu ada Lisan Bihwa, mengumpulkan prajurit untuk memberikan motivasi, hingga sampai adanya Singa Bihwa, Garuda Bihwa, Cakra Bihwa, Suci Muka, Braja Panjara, Asula Maliku, sampai dengan Tapak Sawetri. Lanjut, di sini ada karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi itu memiliki sifat luhur yang patut ditiru. Lalu ada mengayomi masyarakatnya, ya, tidak semena-mena, lalu peduli dengan rakyat kecil, yaitu tidak menindas rakyatnya. Untuk menjadi rakyat yang kecil itu tidak ditindas. Lalu membangun kesejahteraan rakyat. Lalu Prabu Siliwangi itu berani menghadapi tantangan. Lalu ada sikap toleransi, ya tadi dikatakan bahwa Prabu Siliwangi itu membolehkan anak-anaknya memeluk agama seperti ibunya. Lalu Prabu Siliwangi itu sangat melindungi wilayahnya dan sikap kesatria. Maka dikatakan bahwa Prabu Siliwangi itu adalah pimpinan yang handal, dicintai, dan teladan. Nah, lanjut, di sini ada nilai perjuangan Prabu Siliwangi, yaitu berjuang membangun kemakmuran, yaitu kemakmuran itu tujuan perjuangan Prabu Siliwangi itu pada rakyat menjadi makmur, sistem pemerintahan teratur, ilmu pengetahuan berkembang, dan ilmu kemiliteran itu sangat berkembang pesat. Lalu ada berani menghadapi resiko kesulitan. Jadi Prabu Siliwangi itu selalu berani, ya, menghadapi resiko kesulitan. Jadi beliau tetap menghadapi dengan ketegarannya. Lalu ada patriotisme, yaitu mengutamakan kehidupan rakyatnya. Lalu ada garansi perdamaian
nelayan, bisa menghindari konflik dengan peperangan. Lalu ada realistik, memandang kenyataan dan perubahan zaman. Jadi Prabu Siliwangi itu tidak menutup mata terhadap perubahan situasi, perkembangan zaman dan dinamika sosial. Lanjut di sini, nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi itu saling tolong menolong ya terhadap rakyatnya, lalu bekerja sama ya untuk membangun kehidupan kemakmuran. Lalu ada solidaritas, yaitu bila enak dirasakan bersama, bila sedih dihadapi bersama. Lalu nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi itu adalah kepedulian sosial, lalu mendidik generasi penerus untuk di zaman selanjutnya. Di sini ada esa hilang dua terbilang ya. Di dalam esa hilang dua terbilang itu diartikan bahwa tidak akan pernah menyerah ya. Nah, di sini ada moto perjuangan Prabu Siliwangi, yaitu asih yang berarti saling mengasihi sesama manusia, asah yang berarti saling memperkuat, mendukung, menolong, dan mencapai kebaikan dan kemajuan. Di sini ada wangsit Siliwangi, yaitu sing sahabae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sakalaras Siliwangi manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna kawangkikeun sabuana pancatengah nyaeta lamun manehna jujur senatria tenang gumati kasiletiknya aka rakyat sarta wibawa kasasana sabaliknya hirupna moal papanggih jeung kesenangan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu apabila dia jujur, kesatria, memperhatikan si kecil, sayang kepada rakyat dan wibawa kesesama, sebaiknya hidup tak akan mendapat kesenangan, akan lara sangsara selamanya apabila ingkar dari patokan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah TNI AD dan Kodam 3 Siliwangi. Nah, sejarah pembentukan TNI itu, awal tumbuhnya TNI itu dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi, para pemuda Indonesia itu banyak belajar kemiliteran dan senjata modern dari pasukan dari Nippon, yaitu pasukan Jepang ya. Jadi, para pemuda Indonesia itu banyak sekali belajar kecakapan kemiliteran yang sangat penting. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1945 wangi setelah proklamasi Soekarno itu mengumumkan berdirinya lembaga pertahanan rakyat yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat, yaitu BKR. Pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah pembentukan PKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 10 November 1945 itu terjadi perang besar-besaran di Surabaya. Kota Surabaya itu diserbu oleh pasukan sekutu dari Inggris dari darat, laut, dan udara. Nah, awal Desember 1945, konvoi pasukan sekutu itu yang memasuki Bandung dihadang oleh para pejuang sepanjang jalur Bandung dan Jakarta. Pada tanggal 13 Desember 1945, Jenderal Sudirman melancarkan serangan mematikan di Ambarawa, Magelang, lalu meraih kemenangan besar. Pada tanggal 15 November 1945, Jenderal Sudirman itu diangkat ya sebagai Panglima Besar PKR dan atau APR. Nah, pada tanggal 7 Januari 1945, Tentara Keamanan Rakyat itu dirubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Pada tanggal 23 Januari 1946, maka dikatakan berubah lagi menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1947, maka dia terbentuklah sepakat untuk penggunaan nama TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Nah, Orde Baru itu menetapkan bahwa ABR itu yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi ABR ya. Lanjut di sini ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api itu 22 Maret 1946, Sekutu menghubungi pihak Republik Indonesia dan menuntut wilayah Bandung dikosongkan dari unsur-unsur pasukan bersenjata bersih dari pasukan bersenjata. Nah,
Lanjut pada 22 Maret 1946 pukul 14.00 yang berarti pukul 2, pegawai dan rakyat segera keluar kota Bandung ya, karena pukul 20 itu serangan-serangan dilakukan sekitar bekas KMA, Cimbuluit, Sukajadi, dan lain-lainnya. Pada pukul 21 memasuki kota untuk memeriksa dari dekat. Pada pukul 24.00 kota praktis kosong dari manusia, tetapi api terus menyala. Nah, di sini ada Halo Halo Bandung ya, lagunya Halo Halo Bandung dikatakan dalam lagu Halo Halo Bandung itu mengenang kemenangannya ya. Lalu di sini ada peristiwa hijrah pasukan divisi Siliwangi. Tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi militer 1. Pada tanggal 1 Februari 1946 sampai 22 Februari 1948 ribuan pasukan divisi Siliwangi bergerak ke Yogyakarta dan sekitarnya. Setelah menempati Yogyakarta dan sekitarnya, baru pasukan Siliwangi itu dilibatkan untuk memberantas pemberontakan PKI Madiun. Pada tanggal 19 Februari 1948, Belanda melakukan serangan besar-besaran ke ibu kota Yogyakarta. Lapangan terbang Magowo dibom oleh pesawat-pesawat Belanda ya. Lalu pasukan Siliwangi itu kembali ke Jawa Barat. Di sini ada divisi Siliwangi menghadapi gerakan BI-TII. Tanggal 23 Januari 1949 terjadilah pertempuran sengit antara divisi Siliwangi dan pasukan Antarina dekat Melambung antara 1950 sampai 1957 DI-TII begitu kuat di kawasan Priangan Timur. Nah, selanjutnya di sini ada personil DI-TII itu mencapai 13 ya orang dan memiliki sekitar 3 ribuan pucuk senjata, menguasai 20% wilayah Kabupaten Tasikmalaya, 14% yaitu Kabupaten Ciamis, dan di Kabupaten Garut menguasai wilayah pegunungan. Lalu di sini ada konflik bersenjata, ya tentu saja selalu memunculkan kekerasan, pada akhirnya melahirkanlah korban di kalangan rakyat sehingga akhirnya mengungsi atau sengaja diungsikan oleh pasukan Siliwangi. Lanjut di sini ada kepahlawanan Dayakolot pada 10 Juli 1946 sekitar pukul 21.45 itu beberapa prajurit dari barisan benteng RI itu Pangeran Papak dan Hizbullah itu mendapatkan misi berat menyerang pertahanan Belanda di Dayakolot. Lanjut pada malam itu mereka bergerak menuju sasaran setelah menyeberangi sungai Citarum, namun sayangnya salah satu anggota tak sengaja menyentuh kabel ranjau yang dipasang Belanda. Seketika terjadi ledakan disusul rentetan tembakan dari markas Belanda. Dari peristiwa ini Randam gugur, sedang 10 anggota lain mendapatkan luka-luka. Nah, sehari kemudian, tepatnya tanggal 11 Juli 1946, sekitar pukul 12.30 terjadi ledakan hebat disertai getaran bumi dan kepulan asap hitam tebal ke angkasa. Peristiwa itu membuktikan Toka berhasil menyelesaikan misinya ya. Itulah berarti setelah itu berhasil untuk menyelesaikan misinya ya. Nah, di sini ada jasa Siliwangi dalam lintasan waktu. Banyak sekali ya jasa Siliwangi dalam lintasan waktu, tetapi prajurit Siliwangi itu karena memiliki banyak jasa-jasa bagi pejuang Republik Indonesia sejak era kemerdekaan, Orde Lama sampai Orde Baru, dan seterusnya, bukan hanya dalam level Indonesia tetapi juga dunia. Maka dikatakanlah Prabu Siliwangi itu adalah raja Pajajaran yang sangat ini terkenal dan patut kita tiru. Oke, baiklah, mungkin segitu paparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.